karena kita tidak mengenal gaya belajar masing-masing siswa. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus pertama dulu mengenali siswa kita. Anak-anak ini tipe gaya belajarnya apa, audio kah, visual ataupun kinestetik. Karena kalau kita misalnya anak itu tipe visual, kalau kita secara hanya audio, maka yang lain itu tidak bisa menerima seperti itu. Sehingga kita harus mengenali, setelah kita mengenali kemudian kita mengelompokkan siswa-siswa itu. Setelah itu baru kita bisa memilih strategi pembelajaran yang bagaimana yang tepat untuk kita berikan, sehingga semua itu menerima pembelajaran itu dan dapat mencapai tujuan pembelajaran itu secara merata. Seperti itu. Terima kasih. Di sini untuk kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Yang kedua, di sini melakukan pembelajaran kontekstual. Biasanya saya kan di TK. Nah, ketika anak sudah bosan di dalam kelas, itu kami bawa keluar kelas. Jadi kita bermain di luar kelas, kita belajar sambil bermain secara outdoor seperti itu. Jadi ketika kita sudah berada di luar kelas, di situ kita menggunakan benda alam untuk pembelajaran kita. Misalkan kita mau belajar berhitung, kita berhitung menggunakan media alam seperti kita bisa mengambil ranting-ranting atau mengambil daun. Nah, di situ ketika saya meminta anak untuk ambil daun yang kering, mereka sudah bisa bernalas, mereka sudah bisa membedakan bahwa oh katanya bu guru yang kering. Nah, jadi anak itu bisa berpikir di situ sehingga mewujudkan nalarnya. Nah, seperti itu. Jadi ketika anak sudah mengambil daun kering, saya minta anak berhitung. Coba dihitung daunnya ada berapa. Nah, di situ kita sudah mengenalkan angka kepada anak secara menyenangkan. Jadi tidak harus belajar di dalam kelas. Jadi di luar kelas pun kita juga bisa belajar seperti itu. Terima kasih.